Gokate juga apa? Nggak bakalan dateng tuh belimbing sayur. Diundang deh kagak dateng. Dek kalau umpama yang debat-debat begitu ya, yang diskusi, nggak bakalan hadir dah. Hah? Takut ditanya yang apa namanya, ditanya yang bagaimana gitu. Coba ntar pasti ada syuting, ke gorong-gorong lah, ke pasar lah. Nah kalau itu dia bisa karena aktingnya jago. Gue tahu dah belimbing sayur kalau akting jago. Sama kayak babanya. Main di got, gorong-gorong, tablaga metik ini, metik pohon itu. Ah, udah kebaca sinetron lo. Sinetron Indosiar. Coba undangan debat dari mahasiswa mana, gue pengen tahu. Nggak bakalan dateng udah. Gue udah tahu karakter belimbing sayur dah. Asem, ya nggak, kecut, gampang rontok. Kayaknya dialog cawapres ini agak jadi apa ya, perbincangan begini kan ya, katanya ditiadakan dan segala macam. Nah, TV One malam hari ini dengan spesial akan menghadirkan tentunya. Dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu, undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari adalah Gus Imin dan Prof. Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres Belimbing kita. sayur nggak ada, guys. Kenapa, Vi? Karena saya dapat informasi ini beliau berdua ini tuh sibuk sekali kan, ini minggu pertama kampanye loh. sibuk juga, mungkin ada sedikit kondisi-kondisi tertentu ya. Betul. Padatnya waktu dan lain sebagainya. Apresiasi kami sekali lagi untuk wakil presiden kita yang hadir di program Menuju Pemilu malam hari. Ya. Nah, Menuju Pemilu malam hari ini berbeda kenapa? Dengan tajuk ini, dialog interaktif cawapres mencuri hati kaula muda. Kenapa sih harus dicuri hati kaula muda? Ya, nanti biar Raffi Ahmad mungkin yang jawab. Kenapa harus gitu? Kemarin TV One mengadakan dialog interaktif yang menghadirkan sebenarnya 3 pasangan cawapres, guys, ya. Dari pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Namun realita yang terjadi, yang hadir hanyalah pasangan nomor urut 1 dan 3. Pertanyaannya, di manakah cawapres dari nomor urut 2? Ya. Rupanya, guys, ya, Mas Gibran tidak mau menghadiri debat-debat yang tidak diselenggarakan secara resmi oleh KPU, ya. Jadi dia menyatakan dia mau hadir terkecuali debat resmi, ya. Makanya tidak mengherankan ketika undangan-undangan dari universitas, lalu kemudian undangan-undangan dari forum yang diadakan oleh lembaga intelektual, itu jangan pernah berharap Mas Gibran akan hadir, ya. Dia akan menghindari, guys, ya. Ya, karena dia menjaga agar tidak semakin banyak blunder yang dia ucapkan atau dia lakukan, ya. Karena kemarin saja viral nih, ya, asam sulfat untuk ibu hamil, lalu kemudian program untuk mengatasi stunting, tetapi yang diberikan adalah susu UHT yang kadar gulanya tinggi, guys, ya. Kemudian programnya itu dikritik oleh salah satu dokter yang menyatakan kalau untuk mengatasi stunting itu bukan diberikan susu UHT, melainkan kalorinya ya dari telur dan daging yang harus dimaksimalkan untuk dikonsumsi, guys. Aku anak Indonesia, gak sehat dan kuat karena bapak pejabat memberi asam sulfat. Sehat enggak, sekarat iya, setiap saat penuh derita karena asam sulfat. Aduh Pak Lurah, jangan marahin aye, karena aye hidupnya dari baterai, patu baterai ABC. Ini parah nih. Ada yang komen, "Bang, sotoy lo, emang lu udah tahu rasanya belimbing sayur kayak gimana?" Hah, biar nggak penasaran. Tuh, gue petik 2 biji. Gue pengen cobain. Ini parah. Nah, yang satu mateng, yang satu setengah mateng, ya. Gue cobain yang mateng dah.
ini Oh. Acem kecut. Tenang. Kagak dah, kagak. Ini parah. Nyerah, gua nyerah. Ini yang mateng aja asem. Apalagi yang ini. Enggak dah, gua nyerah. Ampun. Jangan anggap remeh belimbing sayur. Umur boleh muda tapi support sistemnya bro. Di hadapan belimbing sayur, belimbing elit yang banyak bintangnya. Pada lembek semua. Belimbing elit kalau dipotong kan bentuknya kayak bintang. Para bintang ini ciut ngadepin belimbing sayur. Jujur salut Kak sama belimbing sayur ini. Selain personalnya yang unik, bumbu pelengkapnya bro, bukan kaleng-kaleng. Mainannya penguat rasa bro. Rasa kecut, rasa ragu hilang semua. Selain bumbu, metode masak juga menyesuaikan sama belimbing sayur. Kalau belimbing sayur nggak cocok digoreng, acara goreng-menggoreng tiba-tiba ditiadakan. Kurang hebat apa lagi coba? Makanya Kak bilang jangan macam-macam sama belimbing sayur. Intinya, fungsi dasar dari belimbing sayur adalah untuk menutupi aroma amis. Pertanyaannya, aroma amis apa yang harus ditutupi? Sehingga mati-matian kelompok ini berusaha memasukkan belimbing sayur. Tapi Kak berharap semoga tidak ada yang berusaha ditutupi. Kalau ada yang ditutupi berarti jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet. begini saat Gibran paparkan proyek mercusuarnya yang bikin semua orang tercengang. Kemarin yang tanya-tanya masalah Gibran, katanya nggak bisa ngobrol dan lain-lain ya. Tapi dia membuktikan dengan cara dia bekerja yang baik, dan dia juga menghargai Pak Gubernurnya juga. Dan menurut saya ini worth it dia nggak banyak ngomong, tapi dia banyak aksi ataupun banyak kerja. Jadi nggak perlu untuk banyak cakap kayak gitulah. Yang penting dia kerja, dia bisa buktikan. Dan memang kalau misalkan masalah kekurangan, dia bisa ngomong ke gubernurnya juga. Dia menghargai bahwasanya kalau dia gak menghargai, dia pasti melangkah ke atasan langsung. Tapi dia di sini menghargai. Coba deh kalau nggak percaya, simak aja seperti apa penilaiannya. Jadi jangan sampai berkomentar tentang Gibran yang istilahnya kayak belimbing sayur dan lain-lain. Inilah Gibran, dia nggak banyak ngomong tapi dia banyak kerja nyata ya. Gile tuh belimbing sayur. Katanya kuliah di Australia, nggak taunya setara sama SMA. Mau jadi biskuit Kongwan, nggak taunya rengginang. Aduh. Gue pengen tahu kualitasnya nanti kalau debat. Penasaran gua. Aduh, emang pohon nggak jauh jatuh buahnya dari pohonnya ya. Elah, ada aja dah. Bentar lagi kelihatan nih semuanya nih ya. Kita kalau ada berita-berita dia sebarin aja udah biar tahu kualitasnya ya. Enak gua laman. Kalau misalkan yang kita pilih adalah anak muda yang bahkan diajak diskusi aja dia lebih memilih untuk menemui yang lain, menurut gua mana cerminan atau refleksi dari anak muda yang betul-betul bisa menjadi pemimpin bangsa? Seandainya, mohon maaf banget, kepala negara jatuh sakit, maka kemudian wakil kepala negara yang akan menjadi mewakili tugas kepala negara. Ya kan? Berarti kan harus punya wibawa. Walaupun dia punya konsultan, walaupun semua bisa diatur. Cuman masalahnya adalah bagaimana sosok kita nanti di mata dunia. Ya gue nggak tahu gitu. Kalau misalkan harus dipimpin sama orang yang menurut gue kayak lu memulai dengan sebuah marketing yang menurut gue agak kurang baik, nggak substansial. Ibaratnya maaf dalam tanda kutip itu mencoba untuk mengaburkan opini masyarakat dengan diksi yang menurut gue tadi nggak penting. Itu memulainya aja udah nggak benar, apalagi nanti menjalaninya gitu loh maksud gue. Karena sama-sama gemoy. Tapi emang gemoy. Jadi kita cuman modal gemoy doang. Prestasinya mana dong? Bingung kan? Nggak ada prestasinya. Mana prestasinya?
Pas jadi menhan, nanam singkong aja gagal terus. Belinya cuman pesawat bekas aja, tapi keluar uangnya banyak. Apa yang bisa dipamerin? Cuman gemoy doang. Semua juga bisa lihat rekam jejaknya kan? Rekam jejak kayak gitu bisa ngurus negara. Modal gemoy doang bisa ngurus negara. Rekam jejak kayak gitu, cuman modal gemoy doang, gagasan gak ada. Kalau gue sih salam 3 jari aja deh. Sulpat. Mendingan lu balik aja ke Solo, kembali lagi jadi pengusaha martabak, lebih tenang, lebih damai, kumpul bersama keluarga daripada belusukan kemana-mana, kampanye kemana-mana, cuman dirujak sama netizen doang. Miris gue liatnya, mental masih aman bro. Hah? Mendingan bilang sama bokap, terima instan aja, terima dilantik jadi cawapres. Apa sih yang nggak bisa? Negara ini kan punya bokap loh, ya gak? Saya peringatkan dengan keras pada kalian yang berani menghina calon pemimpin saya dan mengatakan bahwa calon pemimpin saya tidak berani berdebat, tidak mampu berdebat. Kalian akan berhadapan dengan saya. Ya, catat itu. Kalian menghina calon pemimpin saya, kalian akan berhadapan dengan saya. Catat itu baik-baik. Ya. Akan saya cari kalian. Kita duduk bareng ya, ngopi ya. Sambil makan belimbing sayur ya. Yang sabar ya, dan kita bersaudara ya. Jangan bertengkar ya. Oke, salam sehat, merdeka. Gibran itu bukan Jokowi, apalagi Pak Prabowo. Walaupun akhir-akhir ini kita melihat Jokowi begitu getol untuk mengkampanyekan calon presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo dan Gibran, tetapi bagi saya representasi yang paling dekat dengan Jokowi sendiri adalah Pak Ganjar, yang kita melihat track recordnya itu jelas. Dan selain itu Ganjar juga adalah tokoh yang sangat dekat dengan masyarakat, sebagaimana yang kita lihat pada Pak Jokowi. Ya, akhir-akhir ini kita melihat bahwa Pak Jokowi itu sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang baru saja dikunjungi oleh Pak Ganjar. Entah apa maksudnya, tetapi bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa Pak Jokowi ingin menghapus jejak yang telah dilalui oleh Pak Ganjar. Dan jejak itu dihapus dengan kembali mengkampanyekan Prabowo dan Gibran secara simbolis. Sebagai contoh, kemarin waktu Jokowi berkunjung ke Manggarai, Jokowi bermain bola dengan menggunakan kostum berwarna biru yang merupakan warna baju kampanyenya Prabowo Gibran. Selain itu, di punggung bajunya itu yang berwarna biru itu tertulis angka 22. Dan kita tahu bahwa angka 2 sebetulnya adalah angka nomor urut capres Prabowo Gibran. Jadi ini secara simbolis mengatakan bahwa Pak Jokowi sedang berupaya untuk mengkampanyekan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran melalui baju yang sedang dipakai. Demikian juga yang saya lihat adalah Jokowi melakukan kegiatan-kegiatan hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ganjar di kota di mana sudah Ganjar kunjungi. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan bagi saya, sekaligus saya berupaya untuk menarik kesimpulan bahwa memang Pak Jokowi sedang berupaya untuk mengkampanyekan anaknya yang berpasangan dengan Pak Prabowo. Tetapi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa saya tidak yakin bahwa Gibran itu akan menyamai Jokowi. Dan saya sampai berpikir bagaimana mungkin Pak Jokowi yang begitu bagus selama 9 tahun ini ingin menyerahkan negara ini kepada pasangan Prabowo Gibran. Yang bagi saya keduanya itu berada pada dua ekstrim yang berbeda. Yang satunya itu sudah tua, yang satunya belum matang. Yang satunya sudah tua, ya Pak Prabowo, itu indikasinya adalah sering-sering mengatakan hal-hal yang
ya mungkin keliru atau ya salah dan sebagainya, menunjukkan bahwa memang umurnya yang ke-72 ini bukanlah umur yang muda, dan karena itu maka sering-sering seperti itu. Nah, sementara Gibran itu belum terlalu matang, dan satu hal yang viral saat ini yaitu ia menyebut asam sulfat yang sebenarnya sangat berbahaya itu sebagai bagian dari pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil, dan itu dilakukan atau dibicarakan 2 kali di tempat yang berbeda, dan pada akhirnya dikoreksi dan kemudian beliau minta maaf. Nah, ini menunjukkan bahwa yang satunya tidak matang, yang satunya sudah tua. Nah, bagaimana mungkin kita mau menyerahkan negara ini yang sangat besar, banyak pulaunya, sukunya, bahasanya, kemudian jumlah penduduk yang tidak sedikit. Ini hampir 300 juta saat ini. Nah, kita mau menyerahkan kepada 2 orang yang tidak saling mendukung satu dengan lain, yang tidak saling memenuhi kelemahan satu dengan lain. Nah, bagaimana bangsa ini kita bawa ke depan dengan mempercayakannya kepada orang yang seperti ini? Nah, padahal di sebelah kita itu ada calon yang sangat matang, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pengalaman mereka, track record mereka itu hampir tidak cacat ya. Saya mengatakan hampir tidak cacat. Nah, jadi saya lebih cenderung untuk memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar memiliki track record yang sangat baik di Jawa Tengah ketika memimpin selama 10 tahun. Ya, pembangunan, kemudian integritinya, dan hal-hal yang lain. Jadi akal sehat saya tidak menemukan alasan untuk memilih Prabowo Gibran daripada memilih Ganjar dan Pak Mahfud. Lama-lama kita jadi nggak tega juga guys ya, melihat netizen yang merajalela di media sosial memberikan bahan ejekan ya kepada Mas Gibran ya. Tetapi ya mau gimana lagi, Mas Gibran sendiri masih mau terus memaksakan dirinya untuk maju sebagai wakil presiden ya. Logikanya begini guys ya, Anda baru pimpin di tingkat wali kota ya, baru 5 kecamatan dengan penduduk yang nggak sampai 1 juta, kurang lebih 500-an ribu ya, atau setengah juta lah ya. Lalu sekarang tiba-tiba Anda mau jadi pemimpin untuk 300 juta penduduk Indonesia dengan wilayah Indonesia yang sangat luas ini guys, dengan berbagai macam persoalan-persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi ya. Apakah mau kita pertaruhkan ke bocah yang belum berpengalaman? Dan saran saya pribadi kepada Mas Gibran ya, Mas, udahlah ya, serahkan kepada yang ahli ya, serahkan kepada yang sudah berpengalaman. Saya akan mendukung Mas Gibran menjadi presiden ketika Mas Gibran sudah menjabat sebagai gubernur dulu ya, mau gubernur DKI Jakarta kah, gubernur Jawa Tengah kah, Jawa Timur, Jawa Barat, ataupun gubernur dari daerah lain, tidak mengapa ya, yang penting gubernur dulu ya, baru saya mendukung Anda menjadi presiden. Anda baru wali kota ya, lalu kemudian ingin menjadi penguasa ya. Kita masyarakat Indonesia punya akal sehat, punya logika yang sehat ya. Kita tidak ingin nasib bangsa dan negara kita ini dengan keputusan-keputusan yang Anda buat itu salah-salah. Untuk ibu hamil saja Anda salah mengucapkan ya, Anda malah menyuruh untuk konsumsi asam sulfat, padahal asam sulfat itu salah satu zat kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Ini saja sudah memberikan sinyal bahwa belum saatnya Anda maju sebagai cawapres ya. Berikanlah saja kepada yang ahli, yang sudah berpengalaman, yang sudah punya kapasitas, yang sudah malang melintang dalam dunia pemerintahan. Halo guys, selamat pagi. Terima kasih buat yang komen atas komentarnya di PT aku. Jadi aku permisi ya, komentar kamu aku akan tanggapi dan jelaskan dengan serius. Di situ kamu bilang, terus gimana sama yang bilang orang hamil harus dikasih asam sulfat, itu gimana, kira jawab ya. Maaf. Kamu itu kalau mau bertanya masalah asam sulfat atau asam urat atau asam lambung,
itu kamu tanyakan sama pendukung capres nomor 2. Tanyakan langsung sana. Pokoknya kalau ada pendukung capres nomor 2, tanyakan sama dia, itu gimana. Karena jangan bertanya dengan saya. Kamu bertanya dengan saya, kamu salah. Salah tempat. Kopi ya gas ya. Karena maaf, capres yang saya dukung itu tidak ada berkampanye menjanji-janjikan mau janji yang minyak BBM gratis, ibu hamil dapat tunjangan 6 juta, tidak ada. Atau mau nanti ibaratkan tuh dikasih sumur resapan, atau kampanyenya nanti akan dibangunkan tugu-tugu, tidak ada capres yang saya dukung. Tidak ada. Jadi kamu salah bertanya dengan saya. Apalagi capres dukungan saya berkampanye dengan janji-janji makan gratis lah untuk anak sekolah, tidak ada. Capres dari saya tidak pernah berjanji-janji situ. Capres dari yang saya dukung itu hanya ada menyampaikan apa ke depan untuk kemajuan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Jadi tidak ada. Jadi kalau kamu mau menanyakan seperti asam sulfat, itu kamu tanyakan sama pendukung-pendukung capres nomor 2. Oke? Jadi kamu salah tempat bertanya dengan saya. Karena capres yang saya dukung itu tidak ada berkampanye menjanji-janjikan memberikan asam sulfat ke, asam lambung ke, asam urat ke, atau umpamanya asam manis bawal, asam manis undang, asam manis cumi, asam manis apalagi asam manis nila. Tidak ada. Asam manis kepiting, tidak ada. Paham? Jadi capres yang saya dukung itu tidak ada menjanjikan apalagi asam sulfat. Saya tidak tahu itu. Tanyakan aja sama pendukung Wowo ya, yang selalu mengandalkan wapresnya itu. Jadi kamu salah bertanya sama saya. Oke, gas ya. Pokoknya capres yang selalu ada menjanjikan asam-asaman, asam manis, asam lambung, asam urat, dan sebagainya, itu antara capres nomor 1 dan capres nomor pendukung capres nomor 1 dan pendukung capres nomor 2 aja. Kalau saya pendukung capres nomor 3, karena capres saya tidak ada berjanji-janji begitu. Saya yakin penonton-penonton dari channel ini ya, ada pendukung-pendukung dari Mas Gibran ya. Karena rame tuh di komentar yang marah-marah, ngomel-ngomelin saya ya. Katanya menyudutkan Mas Gibran dan sebagainya ya. Ya apapun penilaian kalian ya terhadap saya, yang saya lakukan saat ini adalah kepedulian saya terhadap bangsa dan negara kita ini ya. Karena saya tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang belum saatnya ya, belum waktunya, orang-orang yang belum matang. Ya terserah kalau dia mau jadi wali kota, gubernur ya, itu urusan. Tetapi kalau untuk menjadi presiden dan wakil presiden, menurut saya ini penting dan urgent ya. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Saya ingin tanyakan kepada pendukung-pendukung dari Mas Gibran, coba berikan alasan yang mungkin bisa kami terima dengan akal dan logika yang sehat. Jelaskan kepada kita kenapa Mas Gibran harus menghindari bila ada undangan-undangan dari universitas ya, undangan-undangan dari televisi-televisi ya. Dan itu bukan undangan debat sebenarnya ya, melainkan undangan untuk dialog interaktif ya, untuk berdiskusi. Tetapi Mas Gibran paling sering untuk menghindari. Ya, kenapa bisa seperti itu? Bisa ditangkap oleh publik bahwa pasangan nomor urut 2, yakni wakilnya adalah Mas Gibran, itu belum siap sebenarnya untuk menjadi wakil presiden ya. Ya memang belum siap karena memang belum saatnya, belum waktunya, dan belum matang, belum pengalaman ya. Belum sampai 5 tahun guys, baru 2 tahunan memimpin kota Solo ya. Tetapi udah keburu, kebelet, haus kekuasaan, ingin berkuasa. Dengan start awalnya itu saja sudah banyak menimbulkan kontroversi ya, di mana Mahkamah Konstitusi harus ditabrak ya, aturannya harus berubah hanya untuk anak presiden ini ya. Masih banyak anak muda yang lain yang cerdas,
Tetapi kenapa mereka tidak terpilih menjadi wakil ya? Karena mereka bukan anak presiden. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa membuka mata hati kita semua. Mari kita sama-sama menyelamatkan bangsa dan negara kita dari orang-orang yang belum berkapasitas dan berpengalaman.